Sebelum mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan berdoa terlebih dahulu. Perhatian semuanya berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ucap salam. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tasya. Iya. Jadi Tasya itu izin atau apa? Ini dangdut sama mabuk. Sakit. Tidak ada apa-apa, semoga Kurniasih cepat sehat ya. Kalau yang Tasya, teman-temannya lebih baik beritahu kalau apa itu perbuatan yang tidak baik. Kalian jangan tiru perbuatan Tasya ya. Kalian sudah semangat ya? Tapi ibu lihat ini sudah semangat, tapi masih banyak yang belum. Semangat dengan ibu. Iya, Bu, fokus ya. Ya, ibu punya tips bagaimana cara kalian belajar agar menjadi fokus. Ikutin ibu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa ulangi? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagaimana, sudah fokus? Minggu lalu kita mau belajar materi apa? Teks deskripsi. Oke, teks deskripsi. Teks apa itu? menjelaskan Sebelum mulai pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih. Ibu, Ustaz, Bu pindahin Bu. Esra, pindahin Bu, pindahin. Kalian mau belajar tidak? Oh iya. Iya. Oke. Kalau mau belajar berarti diam ya. Ya betul. Dia banyak sama ibu. Diam memperhatikan. Oh iya. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui biostruktur yang terdapat dalam teks puisi. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mampu membuat teks puisi dengan kreatif. Iya, boleh. Oh mandi ya? Iya. Sudah mengenal kedua tokoh tersebut? Tersebut terkenal. Puisi.
irama dan rima. Oke, Bu. Selanjutnya apa itu irama dan rima? Irama adalah pola bunyi atau tekanan yang teratur dalam puisi. Irama tercipta dari pengulangan bunyi, panjang pendek kata ataupun tekanan suku kata dalam larik puisi. Irama puisi yang baik akan didukung dengan adanya rima dalam puisi tersebut. Rima adalah pengulangan bunyi yang berada di bagian akhir larik dalam puisi terikat seperti AB, AB. Jadi untuk mengetahui atau dapat atau ketika puisi itu menjadi padu atau indah ketika diucapkan menjadi irama yang bagus, yaitu kuncinya ada di saat pembuatan rima. Rima harus menggunakan terikat seperti AB, AB ataupun berpola yang lainnya A, A, A. Oh baik Bu, kami cekut. Nice. Ini ada contoh rima. Ini ada dua puisi. Yang pertama AB, AB, yang kedua A, A, A. Siapa yang mau membaca puisi pertama? Silakan di sini saya. Widya, silakan dari aku. Saya silakan dulu. Widya, silakan dari aku. Yang baca puisi pertama. Senja merah bermulut mawar. Bukan aku. Ini sampai sudah. Sejak berapa Bu? Senja merah bermulut malam, angin dingin membawa kabar. Bayangan wajahmu terus tenggelam dalam sunyi yang makin indah. Di ujung malam melihat bulan, sinarnya lembut temani kesunyian. Angin berbisik di sela dedaunan, mengiring langkah penuh kerinduan. Selanjutnya dalam puisi itu terdapat dua struktur. Yang pertama adalah larik dan bair. Larik baris dalam puisi atau sajak yang terdiri dari rangkaian kata. Yang struktur yang kedua yaitu bair, bagian dari teks berirama yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis menyerupai pengertian paragraf dalam sastra atau tulisan bebas. Ada yang punya skill? Ada. Boleh? Ya, kita Ambil dulu guru. Ibu yang makan, Bu. Ibu yang makan tuh, Bu. Juga di KTM. Oke, jadi dalam puisi itu biasanya seperti ini kan. Ini judul puisi. Ini judul. Biasanya di sini ada tulisan satu paragraf yang tadi teman-teman sudah baca. Nah, barisan ini tuh disebut dengan lari. Ya, betul, ini lari. Yang kedua juga lari, yang ketiga lari, yang keempat juga lari. Jika disatukan menjadi sebuah paragraf, maka itu disebut lari. Ya, betul sekali. Baik, Bu. Sudah mengerti? Oke, Itu kalau lari itu baris Bu. ya, jadi itu lari, bunyi lari. Kalau misalkan disatukan menjadi bair ya, suatu ya, suatu bair. Baik. Nice. Sudah mengerti? Selanjutnya, dalam puisi pasti terdapat majas. Majas itu fungsinya dalam puisi untuk apa? Ya, memperindah. Jadi majas itu digunakan agar puisi itu semakin indah, semakin enak didengar, semakin kita membacanya jadi wah keren gitu ya. Keren ya. Dalam puisi biasanya yang sering digunakan itu ada dua majas. Majas metafora. Ya, majas metafora dan majas Smile. Ya, sinilai. Semula. Majas sinilai. Majas ini keduanya hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan sedikitnya. Ada beberapa perbedaan sedikit. Yang pertama yaitu majas metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang selanjutnya ada majas sinilai. Menurut Keras 2007, sinilai diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Hal yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan suatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata perbandingan.
bro. Ibu sangat mengerti. Isman, kenapa makanya seru? Gua udah punya lagu yang mana? Oh iya. Bapak yang ini ya, Bu. Ya, ibu kalau sedang perlu takut menular kepada kasih. jadi ini kan sama-sama tentang perbandingan ya. Lalu apa bedanya? Bedanya itu jika maja singular itu menggunakan kata-kata yang langsung, menggunakan ada kata sepertinya, sama, bak, bagaikan. Jika metafora tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Ini bisa dilihat dari contohnya. Ini ada kutipannya. Siapa yang membaca kutipannya sedikit sih? Saya. Ya, ayo. Majas metafora cinta adalah api yang membakar segalanya. Nah, ya. Yang kedua, majas simile wajahnya bersinar seperti rembulan cahaya. Aduh, itu bisa dilihat kan? Yang singular itu menggunakan kata seperti. Jadi langsung menggambarkan. Sedangkan yang menggunakan metafora ibu. Ini ibu salah tadi ini aja tidak menjawab. Iya. Sudah, Bu. Apa perbedaan majas metafora dan singular? Kalau majas metafora itu menggambarkan, kalau simile itu suatu tulisan yang apa ya? Oh, itu tulisannya tidak ya, betul. Perhatikan ya. Iya. Jadi majas metafora sama-sama membandingkan tapi tidak secara menggunakan kata langsung. Sedangkan majas singular menggunakan kata-kata ya kata yang langsung menggunakan sepertinya ya. Sudah mengerti bagaimana struktur dan kaidah bahasa dalam teks puisi? Aduh, lihat makan dan terus saya mulus, Bu. Kamu tidak boleh seperti itu kepada temannya ya. Enggak, jadi Noel gitu kan. Saya baca betul kalau kasih buku. Izin aja ya, Bu. Ya, tapi nggak boleh lama-lama. Gimana nih? 5 menit lama. Jadi materi yang sudah dijelaskan tadi sudah mengerti ya apa saja yang ada struktur ada dua dan kaidah pembahasannya ada majas ya. Selanjutnya bagaimana cara membuat puisi? Ibu punya 5 tips bagaimana cara membuat puisi. Siapa yang mau membacakan? Siti Nurjizat. Menciptakan puisi satu, temukan satu hal yang paling mengesankan. Yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian berkesan. Yang ketiga, ingat perasaan kalian saat itu. Tuliskan dan ungkapkan perasaan kalian tersebut dalam puisi. Yang keempat, gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Yang kelima, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan rasa, supaya pembaca bisa ikut membayangkan peristiwa yang kalian alami. Dari 5 tips ini kalian sudah bisa membayangkan bagaimana cara membuat puisi? Bisa ya? Oke. Setelah membuat, pasti kalian akan membacakan. Ini ada teknik dalam deklamasikan puisi. Ada tiga teknik. Yang pertama intonasi, yaitu ketepatan pengucapan irama kalimat atau ketepatan penyajian indahnya nada saat membacakan puisi. Yang kedua ada gestur, gerakan anggota tubuh saat membacakan puisi. Yang terakhir ada nada indahnya suara saat membacakan puisi. Di sini ibu punya video contoh cara mendeklamasikan puisi. Mari kita simak ya. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marah di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa dusta habis di sini? Kepada berita aku bertanya, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bercerita tentang kata-kata yang berubah arti. Cinta berbisik kepada suami, hanya orang bilang hati. Doa berkesan kepada sepi, hanya orang berada suci. Berita diam tak penuh, tanpa fakta yang penuh. Sastra pancarkan kisah-kisah berani seorang penyanyi dan indahnya misi. Bagus tidak? Bagus. Bagaimana tadi
Satu Sapira, Adel, Lydia dan Siti Nureza menjadi satu kelompok. Kelompok satu ya. Selanjutnya di sini selanjutnya di sini Hilman, Nia dan Sahal menjadi kelompok dua ya. Dan yang paling terakhir kelompok tiga ya. Kelompok anak-anak bisa perhatikan dulu cara mengerjakannya. Yang pertama kalian sudah mendapatkan amplop ya? Itu isinya adalah gambar. Kalian bisa mengidentifikasi gambar apa yang ada di amplop tersebut ya. Selanjutnya dari gambar tersebut buatlah puisi dua bait saja. Sudah tahu kan bait itu apa? Paragrafnya ya. Baik Bu. Selanjutnya kalian buat puisi dengan menggunakan majas. Jadi nanti analisis mana puisi yang menggunakan majasnya. Majas metafora dan majas simile. Nanti presentasikan hasil kalian. Yang pertama baca dulu puisinya dengan tadi 3 tips membaca puisi. Selanjutnya baru kalian menjelaskan majas yang sudah kalian isi. Baik Bu. Ibu, beri waktu 10 menit cukup. Oke, silakan dikerjakan. Bu, ini ada Dewi gimana? Ini apa benar hari? Dia ini lagi nyari di buku saya Bu, ya. Ibu semangat ya. Bagaimana kelompok 3? Ini kalau ada diskusi lagi aja makasih. Ini beri nama. Oh benar. Bu kalau gua mau api boleh ya Bu? Boleh, gua mengingatkan aja. Mengingatkan. Pekerjaan ya, ini ada. Ibu sudah. Gila ya. Bukan cerita Dan Bu, Ibu Masa halo, bencana. ada hadiahnya Mina sama Humaira. Masya Allah. Sama dulu ada nggak? Ada yang Quran. Puisinya yaitu sang matahari. Matahari bagai raja di singgasana, menebar sinar penuh warna. Ia adalah nyawa bagi yang hangat, mengusir dengan cahayanya laksana pelangi yang memeluk bumi, menghidupkan diri dari berbagai sisi. Matahari membakar semangat jiwa, metafora harapan yang tak pernah sirna. Majas metaforanya itu yang pertama, ia adalah nyawa bagi yang hangat. Matahari disamakan dengan nyawa yang memberikan kehidupan. Yang kedua, matahari membakar semangat jiwa. Matahari diibaratkan mampu membangkitkan semangat secara emosional.
Majas similenya yang pertama, matahari bagai raja di singgasana, menggunakan kata bagai untuk membandingkan matahari dengan raja yang menjelaskan bahwa berkuasa. Yang kedua, cahayanya laksana pelangi yang meneluk bumi, Ya, ya, sorry. menggunakan kata laksana untuk membandingkan dengan matahari Ya, buat dengan kita pelangi. dari silang banget. Sekian dari kami, wassalam. Ibu salah kan nama ibu. Enggak, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sekarang belajar puisi, nama kelompok kami itu salah satu ini puisi juga toko puisi juga pakai buku. Terus kami pakai anggota kelompoknya dari yang suka bikin puisi juga, Bu. Ada Laura Esrenda, terus ada Sakardi Joko Damono, terus ada Cairil Anwar, terus ada Ana. Itu laki-laki semua ya? Iya. Berarti kalian mengenal tokoh Iya. Ini Lady Bayu. Judul puisi yang kelompok kami buat yaitu Melodi Hujan. Hujan sebagai alunan lagu di atas atap, membisikkan rindu pada hati yang dia adalah air mata langit yang jatuh, menyiram bumi dengan cinta yang tetesannya laksana mutiara yang Halo, Lid. menghapus debu dalam hati. Hujan membawa harapan yang riang, metafora pelipur dalam keindahan. Wah, bagus sekali, Mas. Kemudian ibu ada majasnya akan disampaikan oleh anak saya. Majas metafora. Paham. Iya, ada yang Tapi hujan diidentikan dengan air mata langit memberikan kesan yang istimewa. Lalu hujan membawa harapan yang diam. Hujan diibaratkan sebagai pembawa harapan yang tersembunyi. Dua-duanya. Majas Mile. Hujan bagai alunan lagu di atas atap, menggunakan kata bagai untuk membandingkan suara hujan dengan alunan lagu. Nah, tetesan laksana mutiara yang berdasarkan menggunakan kata laksana untuk membandingkan tetes hujan dengan mutiara. Ya, bagus sekali. Nice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok lagi, kelompok tiga. Apa itu? Kelompok yang tenang. Ini kelompoknya apa tidak semangat? Sama, Bu. Iya. Semangat, bacaan puisinya jangan bagus ya. Ya. Kami dari kelompok apa man? Kosong. Bulan dari Satria. Satria. Lalu anggota kami ada Saya Tum Kiris. lalu ada Gilbert. dan saya Einstein akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Bulan Malam. Saya akan bacakan oleh Yusuf. Ibunya ya. Buat ibu. Bulan malam. Bulan tersenyum di langit gelap. Cahayanya lembut seperti pelukan malam. Bintang menari di sisinya tenang, mengiring nyanyian angin yang datang. Wajahnya bernama penuh pesona, menabur damai hati yang luka. Dalam sunyi ia tetap bercahaya, pelipur jiwa yang merindu bahagia. Aduh, coba Bagus tidak? Tidak. bagus Bu. Bagus ya? Iya, Selanjutnya majas penjelasannya. Lalu majas metafora yang pertama ada bulan tersebut di langit gelap, mengandung arti bulan diibaratkan seperti seorang yang tersenyum memberikan pesan bahwa bulan memiliki sifat manusia yang menyenangkan. Lalu yang kedua wajahnya purnama penuh pesona. Bulan diibaratkan seperti memiliki wajah memancarkan pesona yang memperkuat gambaran keindahan bulan. Ketiga, menaburkan damai di hati yang luka. Cahaya bulan diibaratkan sebagai sesuatu yang menenangkan hati dan sedih seolah-olah bulan. Yang sedih seolah-olah bulan. Lalu majas smile. Majas Smile. Cahayanya lembut seperti pelukan malam.
menggunakan kata seperti untuk perbandingan antara cahaya untuk menyerupai dengan bulan. Terima kasih kelompok 3. Silakan kembali duduk seperti mulai ya. Oh, baik Bu. Kalau Mbak sudah diskusinya, silakan kembali. Baik, kita Bu. Materi ini sudah dimengerti hari ini. Sekarang kalian bisa mengerjakan tugas individu. Baik Bu, silakan. Sekian soal yang ada 10 soal ya, kalian bisa mengerjakan 10. Maksudnya ada kesulitan? Waktunya di sana ada krisis, jadi ada waktunya. Aduh salah. Oh. Jawab selalu Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke. Nanti Ibu lihat ya, di laptop Ibu datanya siapa aja yang benar hari ini. Oh, baik Bu. Ya benar Bu. Benar semua? Ya Bu. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, kita jawab kalian jawab pelajaran apakah efektif atau tidak. Yang pertama mampu mengetahui struktur. Kalian sudah tahu ya? Tadi sudah ya. Ini mari sama ya. Baik, baik. Mari. Selanjutnya membuat teks puisi dengan kreatif. Tadi sudah. Oh, betul. Membuat puisi dengan sangat bagus. Ya Bu. Oke. Karena pembelajaran sudah berakhir, untuk minggu depan pembelajarannya itu teks iklan. Kalian bisa mempelajari teks iklan terlebih dahulu. Pembelajaran sudah tersampaikan semua. Ya, sudah. Ya, Bu. Oke, kalian bagus ya, sudah mengerti dan bisa belajar dengan cepat. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Widya. Desra Bu. Desra. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini semua mana? Menyenangkan. Kesimpulannya? Kesimpulan menyenangkan. Bukan kesimpulan. Kesimpulan puisi itu bagus. Ya, terus dalam puisi Jalannya ada beberapa ada struktur, ada nilai itu dia metafora. Ada Alex sama Balis Bu. Iya, betul sekali. Baik. Selanjutnya, karena kita sudah di akhir, siapa yang mau merefleksi? Menyenangkan. Siapa? Iya, menyenangkan. Oke, kan? Pembelajarannya juga menarik, udah dipahami, seru bikin puisi. Oke. Puisi. Supaya kita akan membuat puisi lagi tidak ya? Buat ibu, buat ibu. Ada buat ibu. Jangan dibuat ya, bikin ibu. Ada cerita yang banyak. Sudah semakin siang ya, pasti kalian juga mau istirahat. Iya, kita tutup pembelajarannya dengan berdoa. Silakan, ketua kelas kembali menutup Baik Bu, pembelajaran. untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.